Tidak ada para penuntut ilmu yang hebat hari ini, yang banyak, yang menghafal Quran. Ya, bahkan hebat di bidangnya masing-masing, mereka juga berdarah-darah jamaah sekalian pada saat mereka menuntut ilmu. Andaikan mereka tidak sabar, tidak akan pernah sampai kepada puncak karir mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, baik itu berupa kesehatan, alhamdulillah, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di channel kesayangan kita Ruas TV dalam rubrik pembinaan anak dan remaja. Dan insya Allah tema kita pada taklim duha ini, kita akan membahas kelanjutan dari materi kita pada pertemuan yang lalu, yakni bekal berharga remaja untuk meraih masa depan. Pada pertemuan terdahulu kita telah menjelaskan bagaimana potensi pemuda itu, bagaimana kekuatan mereka, bagaimana peran-peran mereka sebenarnya di masa depan yang sangat strategis, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Namun peran itu, potensi itu dapat terkubur, itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah karena syubhat, dan yang kedua adalah karena syahwat. Kita juga sudah menjelaskan jamaah sekalian beberapa hal-hal yang dapat merusak generasi muda kita, yang menyebabkan arah mereka untuk menjadi generasi terbaik itu terhalang. Ada 3 hal pokok yang dapat merusak generasi muda kita untuk masa depan mereka. Apa itu? Yang pertama adalah narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Itu sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah pergaulan. Dan termasuk pergaulan di sini adalah pergaulan bebas. Ini juga dapat menghambat potensi daripada remaja kita. Dan yang ketiga adalah menghambur-hamburkan waktu. Membuang-buang waktu. Oleh karena itu, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita akan menjelaskan apa yang perlu diisi di masa remaja ini. Apa yang perlu untuk kita berikan sebagai sumbangsih kita kepada mereka. Karena kita orang tua tidak akan lama hidup di atas permukaan bumi ini. Kita akan meninggalkan dunia ini. Yang akan melanjutkan keturunan kita, keluarga kita. Yang akan melanjutkan roda kepemimpinan bangsa dan negara kita. Itu adalah para remaja hari ini di masa depan. Maka apa bekal berharga untuk mereka agar supaya dapat melaksanakan perannya itu dengan baik di waktunya atau di masanya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di sini kita ingin menyebutkan bekal yang harus disiapkan. Dan di sini butuh kerjasama kita, orang tua, guru, dosen, stakeholder, bahkan sampai kepada pemerintah kita. Bagaimana kita care, peduli dengan remaja kita hari ini. Jangan kita hanya peduli terhadap diri kita saja, tapi juga kepada masa depan anak-anak kita. Apa yang bekal yang perlu untuk dipersiapkan? Ada 4 hal. Yang pertama adalah bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang mulia. Yang ketiga ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah kepemimpinan. Keempat bekal inilah yang butuh untuk kita isi kepada para remaja kita. Dan para remaja, pemuda yang juga menyaksikan daripada taklim duha ini, yang ikut serta dalam forum kita ini, keempat inilah nak, yang perlu Anda isi
di masa remaja kalian. Keimanan yang cemerlang, akhlak yang mulia, ilmu pengetahuan, serta kepemimpinan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, masa remaja itu adalah merupakan masa di mana anak-anak kita akan keluar dari rumah. Dia akan menuntut ilmu. Dia akan belajar di lingkungannya. Di sekolah, di kampus, di lingkungannya. Dia akan belajar. Maka hal yang perlu untuk kita perhatikan menyangkut tentang keimanan ini adalah yang pertama, ajarkan anak kita, didik anak kita agar supaya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman mengajarkan kepada anaknya, bisa nanti dibuka di surah Luqman, surah ke-31, di ayat yang ke-13, mengajarkan kepada anaknya yang sudah beranjak remaja ini, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena mempersekutukan Allah itu adalah merupakan kezoliman atau dosa yang sangat besar. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak remaja itu sudah mampu untuk berpikir. Sudah mampu juga untuk menganalisa sedikit dari apa pengetahuan yang dia dapatkan. Karena sudah ada bekal sebelumnya pada saat prabalik. Maka pada saat pasca balik, kita lebih memperkuat lagi itu. Jangan nak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mempersekutukan Allah adalah merupakan kezoliman yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah memuliakan orang tua. Anak-anak remaja kita, saya tahu jamaah sekalian, terkadang sudah agak renggang hubungannya dengan orang tua. Tidak mau lagi digendong, karena sudah besar dia. Tidak mau lagi dikecup keningnya, karena sudah besar. Sudah agak jauh. Maka di saat itu, kemampuan kita untuk memberikan pemahaman kepadanya, agar supaya berbakti kepada kedua orang tua, harusnya jauh lebih kita utamakan. Selain daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak remaja kita. Di sekolah juga demikian. Guru mengajarkan kepada siswanya, kepada muridnya, ini, memuliakan orang tua. Jemaah sekalian sangat berbahagia. Yang ketiga adalah ikhlas dalam beramal. Kalau tauhidnya sudah mantap, maka insya Allah dia akan ikhlas di dalam beramal. Dalam Al-Quran di surah Luqman di ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalim, fatakum fi sakhratin, au fis samawati, au fil ard. Ya'ti bihallah. Wahai anakku, manakala ada satu perbuatan sekecil apapun perbuatan itu, apakah dia tersimpan di dalam batu, berada di langit, ataukah dia terbenam di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya. Ajari anak kita ini, ada Allah yang lihat, nak. Inilah yang disebut dengan nama muraqabatullah. Merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan keyakinan itu dimanapun kamu berada, nak. Dalam kondisi apapun, apakah tidak ada orang atau ada orang yang melihatmu, tapi yakinlah ada Allah yang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ditanamkan ini jamaah sekalian dalam dada-dada mereka. Diingatkan selalu, ada Allah nak yang lihat kita. Sekecil apapun perbuatan kita, walaupun tidak terlihat sekalipun, bahkan sampai kepada goresan hati kita, lintasan pemikiran kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semuanya itu. Kalau ini yang ada jamaah sekalian, maka insya Allah anak-anak kita akan ikhlas di dalam beramal. Bukan hanya ikhlas saja, dia akan menjadi manusia-manusia yang jujur. Jujur di dalam kehidupannya. Kalau dia seorang siswa, dia tidak akan pernah menyontek pada saat ujian. Kalau dia seorang anak, dia tidak akan pernah
ambil uang bapaknya dengan cara mencuri misalnya, atau mengambil sendal temannya, atau menyembunyikan barang-barang daripada kakak adiknya. Tidak akan dia lakukan itu. Kenapa? Karena ada Allah yang lihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Makanya jamaah sekalian, anak-anak remaja ini yang sudah masuk kepada fase akil balik ini, tuntutan agama kita dia harus laksanakan, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal salat, semisal puasa, dan puasa itu jauh lebih memperkuat lagi yang namanya muraqabatullah, merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan ini anak-anak kita di sekolah, di kampus diingatkan. Tidak mesti kita harus nilai kita A misalnya. Walaupun nilai kita bagus, tapi dengan cara mencuri atau dengan cara menyontek, itu tidak ada gunanya dan tidak ada prestasi yang kita dapatkan di situ. Serta tidak berberkah. Tapi kalau kita tanamkan kepadanya agar supaya merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala, luar biasa jamaah sekalian. Dan inilah bekal berharga untuk mereka. Suatu ketika nanti mereka menjabat di sebuah perusahaan atau di instansi pemerintahan, menjadi kepala manajer atau didaku misalnya untuk mendapatkan jabatan tertentu, maka insya Allah mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur. Pegawai-pegawai yang jujur, polisi yang jujur, aparat yang jujur, apapun profesi mereka, tanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian sama berbahagia. Kemudian apa lagi? Ini yang berikutnya, dirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, tunaikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, dan bersabarlah akan ujian yang menimpa. Sholat kita ingatkan anak-anak kita. Nak sholat, nak. Sudah diajari sebelumnya, maka sekarang laksanakan nak sholat itu. Kenapa? Karena sholat adalah merupakan tiang agama. Sholat yang paling pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Bahkan sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka pantaslah generasi yang terbaik itu adalah generasi yang mendirikan sholat. Tapi generasi yang buruk itu indikasinya adalah menyia-nyiakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya." Akan datanglah generasi yang buruk setelah mereka. Siapa itu? Satu, menyia-nyiakan sholat. Dan yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsu. Makanya orang-orang tua kita dulu, dimanapun anaknya sekolah, ya di fakultas terbaik sekalipun, terkadang kalau dia telepon anaknya dari jauh, dari kampung, dia telepon anaknya, yang paling pertama dia tanya adalah, sudah maki sholat nak? Itu yang paling pertama dia tanya. Kalau orang tua hari ini, yang paling pertama dia tanya anaknya adalah, sudah maki makan nak? Itu jamaah sekalian. Makanya orang-orang tua kita dulu berhasil pembinaannya kepada anaknya karena sholat yang dia utamakan. Sholat. Apapun yang kau kerjakan nak, sesibuk apapun, jangan tinggalkan yang namanya sholat. Sebab kapan ditinggalkan sholat, tidak akan berberkah hidup kita. Tidak akan berberkah pekerjaan kita, dan seterusnya. Ini jamaah sekalian sama berbagai. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang penting yang berikutnya, jamaah sekalian. Apa itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ajari anak kita amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan inilah generasi terbaik sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang diutus untuk manusia. Kenapa disebut terbaik? Karena senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau ini yang hilang, maka hancurlah generasi kita. Yang muncul adalah generasi yang buruk.
Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kita butuh generasi ini. Makanya orang tua juga ajari anaknya. Bukan hanya mengajarkan kebaikan, tetapi juga mewanti-wanti anaknya untuk jangan melakukan keburukan. Dan kalaupun ada temanmu yang melakukan itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak kepada kebaikan dan cegah dia daripada kemungkaran. Inilah dalam permainan basket ya. Terkadang ada istilah ofensif. Ada juga istilah defensif. Ingat, pertahanan yang paling kuat adalah dengan jalan menyerang. Kalau kita cuma bertahan terus saja, lama-kelamaan jebol juga itu overcut itu. Jebol juga. Tetapi kalau kita bertahan sambil menyerang juga, maka itu juga adalah merupakan pertahanan yang baik. Hancurnya generasi muda kita hari ini. Kenapa sampai mereka narkoba, merokok narkoba? Kenapa sampai masuk kepada pergaulan bebas? Kenapa sampai membuang-buang waktu? Karena kita tidak ajar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Ajari anak-anak kita. Bukan diajari kebrutalan. Bukan diajari radikalisme, tidak. Tetapi ajari dia kalau ada temanmu nak melakukan kemungkaran, cegah dia. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau kau lihat kemungkaran, maka cegahlah itu. Dengan apa? Dengan tanganmu, dengan lisanmu, dan dengan hatimu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Ini sekali lagi yang merusak hari ini adalah karena anak-anak kita cuma defensif. Cuma bertahan. Sehingga pada saat diserang dengan kemungkaran, awalnya dia menolak, akhirnya dia menerima kemungkaran itu. Tapi coba dengan cara menyerang juga, maka insya Allah akan terjaga anak-anak kita. Saya berikan contoh jamaah sekalian. Saya berikan contoh. Ya. Hari ini ya, misalnya kita tidak senang dengan rokok, asap rokok. Dan pusing kepala kita dan memang merusak juga kesehatan kita. Karena kita menjadi perokok yang pasif, menerima asap-asap itu. Pas kita ingin naik ke sebuah angkutan mobil misalnya. Ya, pada saat di situ kita naik, ya, jarak jauh, ada 7, 8 dengan sopirnya. Tiba-tiba naik lagi satu orang sambil merokok di situ. Ya. Kita itu lebih suka mengambil tisu atau sapu tangan, menutup hidung kita selama 7-8 jam perjalanan, ya, daripada menegur orang yang merokok ini. Daripada menegur, dalam hati kita dan setan itu sudah ikut serta di situ. Jangan kita tegur. Jangan sampai tersinggung. Ini kan jangan sampai ini kan hak asasi manusia. Maka kita lebih rela tersiksa daripada kita menegur teman kita, saudara kita ini yang naik ini. Ini yang sangat berbahagia. Andaikan dan semuanya begitu. 7 penumpang itu semuanya berpikir begitu. Anda usah deh. Sambil berdoa, mudah-mudahan ada yang mulai duluan. Karena kalau ada yang mulai duluan, baru saya dukung dia itu. Tapi kalau tidak ada yang memulai, maka sudahlah. Perjalanan yang begitu panjang, itu kita akan tersiksa. Apalagi sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan, sambil berdoa. Mudah-mudahan habis cepat rokoknya. Ya, habis cepat. Pas habis, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah tidak merokok. Dia ambil lagi rokoknya. Ini istilah Makassar, pupusu sambung jamaah sekalian. Sudah pupusu, nah sambungi lagi. Wah ya Allah, ya Rabbi. Maka semakin tersiksa lah kita sepanjang perjalanan. Meronta-ronta jiwa kita jamaah sekalian. Tapi tidak mau kita ucapkan. Amar ma'ruf nahi mungkar hilang. Tapi coba pada saat baru naik bapak itu. Lantas ingin menyalakan rokoknya. Kita langsung bilang. Kan tidak ada masalah kalau kita ngomong. Mau dia terima alhamdulillah. Kalau tidak juga kan tidak masalah. Yang penting kita sudah sampaikan. Ini yang lemah hari ini. Kita sampaikan, Pak minta maaf Pak. Bapak juga mau kemana Pak? Oh saya mau ke daerah ini. Oh alhamdulillah satu jalan Pak. Tapi Bapak merokok ya? Iya. Saya minta maaf Pak ya. Saya kalau mengisap asap rokok, saya pusing kepala saya. Siapa Anda ini? Ini melanggar hak asasi manusia. Hak saya kan merokok. Tapi hak saya juga Pak untuk menghisap udara yang segar. Dan kita di satu mobil Pak. Saya nggak mau. Saya tetap mau merokok. Saya pusing kepala kalau tidak merokok. Kita bilang, Pak sopir, kiri.
Ya, pas dikirikan itu mobil, kenapa Bu? Saya ingin keluar Pak, saya tidak tahan dengan asap rokok. Rupanya 7 teman kita juga sama pikirannya, sama dengan kita. Yang 8 di belakang juga bilang, saya juga Pak sopir, saya mau turun deh. Apalagi saya di bangku belakang ini. Kita dapat ampasnya asap ini. Pak sopir balik, 7 lawan 1. Ya, 7 ini yang tidak senang dan gara-gara 1 orang ini. Apa dia bilang Pak sopir? Pak, kita yang turun Pak. Daripada 7 hilang saya punya rezeki, lebih Bapak 1 yang turun. Saya juga akan berhenti merokok ya, supaya kita nyaman perjalanan. Begitu Jamas, akhirnya dia berhenti juga. Dan kemudian nikmatlah perjalanan kita itu. Ini yang hilang hari ini jamaah sekalian. Coba lihat pemuda kita hari ini. Makanya sebagian mahasiswa-siswa saya ajari. Kalau tidak mau ikut nak pergaulan bebas, kalau ada temanmu yang pacar-pacaran, tegur dia. Jangan lihat-lihati. Dengan dalil, jangan kan itu hak asasi. Itu kan mereka lagi mesra-mesranya, tegur. Dosa itu. Pegang-pegangan, cium-ciuman di situ. Ini tidak. Nah, tinggi lagi. Baru dia upload di Facebook. Nauzubillahi min zalik. Tegur dia. Tapi kalau kita tegur Ustaz, dia akan marah. Tidak usah khawatir. Itu setan takut dengan ayat suci Al-Quran. Jadi saya biasa ajar. Tidak usah disampaikan. Karena kalau kita takut, karena senior kita, tidak usah sampaikan. Cukup bacakan Quran. Jadi sementara dia indohoi ya. Sementara dia duduk-duduk di situ. Mesra-mesraan. Dekati saja, dekati sekitar 5 meter lah jaraknya gitu ya. Jauh ini loh, apalagi corona. Buka Quran. A'udzubillah, sudah lari sudah itu. Yang orang gila itu yang masa mengaji di sini kita sementara dia akan pergi itu. Dan besok kalau ketemu dengan kita, dia tidak akan berani lagi tuh. Bacakan Quran kepadanya. Ini yang lemah hari ini jamaah sekalian. Ini yang lemah. Ada temannya di sekolah narkoba, ya narkoba. Datang BP tanya siapa yang bawa narkoba, narkotika, sabu-sabu di kelas. Tidak ada yang ngomong. Padahal satu kelas tahu ada biang keroknya. Kalau kita tidak ngomong, tidak nahi mungkar, boleh jadi besok justru kita lah yang menjadi penggunanya, bahkan kita lah yang jadi pengedarnya. Maka dari sejak dini ajari anak-anak kita ini agar supaya mereka juga mengerti yang namanya nahi mungkar. Di bulan suci Ramadan tidak perlu kita tutup itu yang buka-buka itu. Cukup anak-anak kita remaja datang, Bapak Islam ya? Iya. Kok enggak puasa, Pak? Istilahnya anak-anak kita di sini ke lompo nami lagi baru tidak puasa. Besarnya badan saja digedein baru tidak puasa. Sudah ada rasa malu itu. Tapi kenapa hari ini orang tidak punya lagi rasa malu? Tidak malu lagi narkoba, tidak malu lagi bergaul bebas. Bahkan ada di salah satu tayangan TV sampai di halte bis dia melakukan perzinahan, bayangkan. Di halte bis. Kenapa berani? Karena tidak ada lagi nahi mungkar di mulut-mulut kita. Kita biarkan begitu saja dan tidak mau menegurnya. Minimal menegur jamaah sekalian. Ini adalah merupakan bahagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari anak kita itu. Kemudian apa lagi? Tidak sombong serta berakhlak yang mulia. Ini bekal berharga untuk mereka. Nah, apalagi? Dan ini yang perlu untuk dididik, diajarkan anak-anak kita. Oleh karenanya para orang tua, masukkan anak kita, pilihkan sekolah yang baik deh. Apalagi di masa remaja. Masa-masa mereka tumbuh kembang dengan baik. Bertumbuh kembang juga yang namanya otaknya, pengetahuannya, pemahamannya. Maka di usia inilah tarbiyah itu sangat-sangat diutamakan. Maka masukkanlah di sekolah-sekolah yang baik. Yang mengajarkan akhlak mulia. Disampaikan tutur kata yang baik. Berteman dengan anak-anak yang baik. Karena di sini starting point awal. Untuk masa depan anak-anak kita. Pada saat mereka sudah bergaul. Di rumah kita sudah berikan berbagai macam pelajaran-pelajaran mereka di rumah. Tapi kan keterbatasan kita. Nah di luar itulah apa yang mereka dapatkan. Ini yang kita arahkan kepada mereka. Nah kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Yang dibutuhkan juga adalah akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia yang penting untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka? Apa? Perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, jangan nak tidak boleh nak sambil kita memberikan penjelasan. Kata-kata yang keluar nak harus kata-kata yang baik. Tidak boleh mencaci, memaki, ya.
Nah, termasuk juga di media sosial. Nah, jangan sembarang juga memberikan kata-kata yang buruk. Tapi banyak juga yang kata-kata begini. Umi, Abi, kita katakan apa? Jangan ikuti, nak. Kita ikuti yang baik. Sebab bagusnya seseorang itu tergantung daripada perkataan-perkataan yang keluar dari lisannya. Apalagi penuh kasih sayang. Termasuk santun, ya, pemaaf, lapang dada, tawadu, berwajah berseri-seri. Nah, itu adalah merupakan bekal-bekal untuk anak-anak kita. Dan bekal terbaik sebenarnya dari orang tua kepada anaknya adalah akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya, ini yang penting berikutnya. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Dan jadilah pemuda yang berprestasi. Ilmu pengetahuan. Maka didiklah anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan juga. Selain keimanan, akhlak yang mulia, ilmu pengetahuan. Kenapa? Mereka calon-calon pemimpin di masa depan. Maka kepada anak-anakku, para pemuda, para remaja, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, itu tidak segampang apa yang kita ucapkan. Berat itu yang namanya belajar. Berat sekali. Makanya saya biasa sampaikan, ya, ada empat hal yang perlu ada dalam diri kalian agar supaya ilmu pengetahuan semakin banyak setiap harinya. Apa itu? Yang pertama, ketekunan. Yang kedua adalah kesabaran. Yang ketiga adalah fokus. Dan yang keempat adalah manfaatkan waktumu dengan baik. Ini 4 hal. Harus kita tekun. Ya. Tapi saya tidak bisa, Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang penting tekun. Yang ada terkadang adalah kita kena penyakit ATA. Tahu penyakit ATA? Angat-angat tai ayam. Di awalnya semangat. Tapi setelah ada ganjalan-ganjalan, langsung mundur. Saya tahu teman-teman waktu belajar bahasa Arab. Itu ramenya. Bahkan gratis. Tapi satu persatu itu kena penyakit muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Mundur satu-satu. Sehingga di ujungnya tinggal berapa orang. Nah, makanya ya yang mengurus tentang pembelajaran bahasa Arab itu sudah kasih berbayar. Pada saat dikasih berbayar, baru orang sungguh-sungguh. Rupanya kita ini kalau gratis main-main. Tapi kalau berbayar, baru sungguh-sungguh. Barulah marah-marah yang lain. Kenapa dibayar? Padahal dulu tidak. Nah, itu Anda muntaber dulu. Gara-gara itu. Jadi harus tekun pelan-pelan. Jangan langsung Iqra 5, Iqra 1 dulu. Apalagi langsung tafsir. Tapi kan saya sudah besar, Ustaz. Masa Iqra Abah? Langsung tafsir. Tafsir dari Hong Kong. Gimana caranya? Iqra 1 dulu, nak. Ya, baru Iqra 2, Iqra 3. Inilah yang jadi masalah. Ya, pelan-pelan harus tekun. Dan tidak ada orang langsung mendapatkan yang banyak itu. Kalau langsung mendapatkan yang banyak, justru itu dinamakan istijal, terburu-buru. Berapa banyak saudara-saudara kita hari ini belajar Islam, baru kenal Islam, langsung diajarkan jarah wa ta'dil misalnya. Langsung ilmu tentang bagaimana menjarah para ulama, bagaimana menyesatkan bid'ah dan lain sebagainya. Pelan-pelan dulu, sholatnya saja belum beres. Baca Qur'annya saja belum beres. Tekun, pelan-pelan, satu persatu. Ya, batu saja, kalau ada yang mengatakan buntu otak saya, Ustaz, bukan buntu, Anda malas sebenarnya. Batu saja yang demikian keras, itu ditetesi oleh air secara tekun, pelan-pelan, itu juga akan lubang. Apalagi otak kita yang tidak sekeras batu, akan pelan-pelan digerus dengan ilmu, sampai kepada mendapatkan pemahaman. Jadi tekun. Yang kedua apa? Sabar. Sabar, Ki. Memang berat. Di sana akan ada banyak menghafalnya. Di sana akan ada banyak mengerjakan tugas-tugasnya. Sabar. Teman-teman yang di Fakultas Teknik tahulah itu. Sudah setengah mati menggambar. Teknik sipil, ya. Sudah setengah mati menggambar. 3 malam tidak tidur itu. Ya. Pada saat disampaikan kepada dosen, langsung dosen mengatakan, salah. Sabar, jamaah sekalian. Sabar. 7 kali salah. Kita tanya, Pak minta maaf, saya tanya. Apanya yang salah? Tidak usah tanya deh. Saya juga dulu waktu kuliah sama kamu, 10 kali dicoret. Kau baru 7 kali, syukurlah itu. Sabar, jamaah sekalian.
Pelan-pelan. Sebab apa? Kesulitan, kesusahan itu akan indah di waktu yang tepat. Pada saat kita wisuda, semua masalah-masalah itu tidak ada artinya sama sekali. Hanya tinggal nostalgia masa lalu yang penting untuk kita sampaikan kepada adik-adik kita. Tidak ada para penuntut ilmu yang hebat hari ini, yang banyak, yang menghafal Quran. Ya, bahkan hebat di bidangnya masing-masing, mereka juga berdarah-darah jamaah sekalian pada saat mereka menuntut ilmu. Andaikan mereka tidak sabar, tidak akan pernah sampai kepada puncak karir mereka itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Fokus. Apalagi anak muda. Ya, harus fokus. Kenapa? Pada saat kita menuntut ilmu, kita belajar, apakah di sekolah, di kampus, harus ada masa depan kita. Mau kemana kita arahkan ini semuanya? Kenapa? Di samping kiri kanan banyak sekali pengaruh-pengaruh. Ya, ibaratnya seperti seseorang yang ingin berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal laut misalnya. Di tengah jalan, ini kapal harus menyingkir dulu ke sebuah pulau. Kenapa? Karena ingin mengambil air atau makanan, bahan makanan, kemudian melanjutkan perjalanan. Pada saat singgah di pulau, di situ rupanya ada acara, ada party di situ. Maka kita keasikan di situ, joget-joget apa semuanya. Sudah ini kapal meniupkan itu sudah berapa kali diingatkan sudah mau berangkat, kita asik saja di situ. Akhirnya berangkatlah kapal ini sampai ke tempat tujuan, kita pun berada di pulau tersebut. Ya, berapa banyak teman-teman kita hari ini, ya, alhamdulillah dia selesai tepat pada waktunya, bahkan ada yang sampai 3 tahun 10 bulan menjadi sarjana. Tetapi banyak temannya yang sampai 7 tahun belum selesai. Dia menjadi sarjana mahasiswa abadi di kampus. Bahkan dia bukan lagi mahasiswa abadi, lumutan di kampus. Ini jamaah sekalian, kenapa? Karena dia asik dengan organisasinya. Dia asik dengan komunitasnya, lupa tujuannya. Teman-temannya sudah sampai, dia masih asik sambil mengatakan, temanku dulu itu. Iya dulu, sekarang apa? Levelnya sudah di atasmu. Maka harus fokus. Adapun organisasi komunitas itu untuk membangun diri kita, skill keterampilan kita untuk mempercepat kita sampai ke tujuan. Tapi jangan asik di situ. Ada tujuan kita. Makanya saya sampaikan kepada adik-adik, para mahasiswa, saya sekarang sering sampaikan, ya, jangan berlama-lama di kampus. Jangan lama kita. Kenapa? Masih banyak manfaat kita di luar. Masih banyak manfaat kita di luar. Maka jangan berlama-lama. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang fokus. Yang ketiga, apa yang ketiga itu? Apa yang keempat? Yang keempat jamaah sekalian, manfaatkan waktu dengan baik. Telah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, sedikit waktu yang kamu habiskan untuk menuntut ilmu, maka kamu akan merasakan manfaatnya jauh lebih panjang daripada waktu yang kamu habiskan untuk menuntut ilmu. Ini televisi ini diproduksi dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi manfaatnya bisa puluhan tahun. Tidak lama. Memang bersusah-susah, berpayah-payah. Di sana harus kita keluarkan waktu kita, tenaga kita, sampai kepada biaya kita, cucuran keringat, lain sebagainya. Di sana ada fokusnya, sabarnya, tekunnya. Tetapi pada saat kita mendapatkan itu semuanya, manfaatnya jauh lebih panjang. Maka saya ingatkan kepada anak-anak muda kita, remaja kita, manfaatkan waktu Anda dengan baik. Kalau ingin menjadi mahasiswa atau remaja yang berprestasi. Nah, jamaah sekalian sangat berbahagia. Langkah-langkah perubahan untuk anak-anak remaja kita. Persiapkan diri menjadi pemimpin bangsa. Dengan aktif dalam amalan soleh, dengan didasari keimanan, akidah yang benar. Persiapkan diri Anda menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Kemudian yang kedua adalah, mereka selalu bekerja membangun masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadikan diri kita manusia-manusia yang bermanfaat. Jangan kita menjadi beban bagi masyarakat, tapi jadikan kita sebagai sumber solusi bagi masyarakat kita. Yang ketiga adalah memahami bahwa orang yang baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk umat dan bangsa. Nah, itu jamaah sekalian, dan semuanya itu bermuara kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran,
dengan jalan pembinaan Quran, tarbiyah Islamiyah kepada anak-anak kita. Dan disinilah bekal terbaik untuk mereka, untuk kita bimbing, bina, arahkan untuk menjadi generasi terbaik. Mungkin inilah jamaah sekalian yang sempat kita sampaikan ya dari materi kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi generasi-generasi terbaik yang nantinya ke depan menjadi pemimpin di masa depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.